Beberapa periode terakhir, isu kemunculan negara-negara baru semakin santer diberitakan. Beberapa wilayah ini mencoba memerdekakan diri lantaran kondisi penjajahan dan beberapa di antaranya karena otonom. Upaya merdeka ini tentu tidak lepas dari yang namanya konflik. Lantas bagaimana jika negara-negara tersebut berada dekat dari Indonesia? Mari simak info lengkapnya dalam video polemik kali ini. Wilayah pertama yang siap jadi calon tetangga Indonesia adalah Bougainville. Wilayah yang terletak 959 km dari ibu kota Moresby ini adalah bagian dari negara tetangga Papua Nugini. Sebenarnya negara yang juga sempat dijajah oleh Jerman ini sudah punya rencana untuk lepas dari Papua Nugini sejak 1988. Alasannya, karena rakyatnya tidak puas soal jatah operasi tambang tembaga di daerah Panguna. Perusahaan tambang bernama Bougainville Copper Limited atau BCL ini adalah anak perusahaan raksasa bernama Daya Rio Tinto. Bahkan tambang ini jadi sumber penghasilan terbesar buat Papua Nugini saat itu. Tapi karena ketidakpuasan rakyat Bougainville tersebut, akhirnya terjadi konflik yang tidak selesai-selesai dan menyebabkan 10% populasi di Bougainville tewas. Jadi di tahun 2019 dibentuk referendum untuk pemungutan suara. Dan hasil 97,7% masyarakat setuju untuk merdeka dari Papua Nugini. Dan sebagai tindak lanjutnya, Presiden Bougainville, Ismail Toroama dan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape sudah melakukan pertemuan di tahun 2021 dan mengagendakan Bougainville akan merdeka 2027 mendatang. Meski termasuk wilayah yang kaya dengan wisata, tapi ke Bougainville ini perlu hati-hati. Soalnya masih bagian dari Papua Nugini yang memang notabene di sana tingkat kriminalitasnya masih tinggi. Wilayah selanjutnya yang digadang-gadang akan muncul dan jadi tetangga baru kita adalah Chuuk. Salah satu wilayah yang terletak di utara Papua dan merupakan bagian dari Federasi Mikronesia. Chuuk sendiri memperjuangkan kemerdekaannya melalui referendum di tahun 2022 lalu. Negara kecil ini sebenarnya bekas jajahan Amerika Serikat, tapi kini makmur dan punya pendapatan sendiri dari wisata menyelam. Selain Chuuk, 3 negara bagian Federasi Mikronesia ada Kosrae, Pohnpei, dan Yap. Tapi wilayah Chuuk yang paling besar populasinya di antara keempat wilayah ini. Jumlah penduduknya mencapai 50.000 jiwa. Mayoritas penduduk Chuuk ini beragama Kristen dan Protestan. Tapi di balik itu, wilayah yang masih bagian dari Kepulauan Caroline ini juga masih sangat percaya terhadap roh orang mati. Untuk sektor pariwisata, Chuuk punya laut yang dinamai Chuuk Lagoon. Di dalam dasar lautnya ditemukan berbagai jenis ikan dan juga bangkai kapal bekas jajahan Jepang. Bangkai kapal tersebut juga menjadi daya tarik bagi para penyelam di seluruh dunia yang berkunjung ke sana. Gimana? Tertarik untuk mengunjungi negara baru ini? Selain Chuuk, negara yang satu ini juga dianggap sukses memperjuangkan kemerdekaannya di tahun 2021 lalu. Negara kecil yang juga terbilang layak untuk berdiri sendiri karena punya tim sepak bola sendiri, punya mata uang sendiri, sampai punya paspor sendiri. Negara yang terletak di bagian utara Samudra Atlantik ini mayoritas berpenduduk kulit hitam dan memiliki populasi hingga 71.000 jiwa, berdasarkan sensus 2018. Sama seperti Chuuk, mayoritas penduduk negara Bermuda beragama Kristen. Meski pengaruh Inggris masih sangat besar, tapi negara Bermuda sudah bisa mengekspor produk domestik bruto dalam jumlah besar dan juga sukses mengelola pariwisatanya sendiri. Bahkan laju produk domestik brutonya lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Selain itu, perekonomian Bermuda juga ditopang dari sektor pertanian, perikanan, industri mineral hingga produk logistik seperti obat-obatan hingga barang-barang elektronik. Potensi besar tersebut justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Belakangan, potensi Bermuda jadi polemik lantaran kasus korupsi terbesar di Indonesia terjadi dan turut menyeret negara baru tersebut. Kasus yang sebenarnya sudah bergulir sejak 2020 silam dan menyeret perusahaan Indosuria dengan kerugian ditaksir 106 triliun rupiah. Meski Henry Surya sebagai pemilik sudah divonis bebas, namun belakangan baru terungkap jika aliran dana tersebut masuk ke 10 negara dan salah satunya adalah Bermuda.
New Caledonia masuk dalam daftar negara baru yang muncul setelah referendum pemungutan suara untuk mencapai kemerdekaan di 2022 lalu. Negara yang terletak di Samudra Pasifik ini sempat gagal mencapai referendumnya di tahun 2018 dan 2020. Kegagalan ini dipicu sebab 56% masyarakat Caledonia masih belum setuju untuk merdeka dari Prancis. Kendati demikian, masyarakat New Caledonia sudah dari lama memperjuangkan kemerdekaan mereka. New Caledonia sendiri punya kedekatan yang spesial dengan Indonesia. Ini karena warga Indonesia datang ke sana sebagai pekerja lebih dari 100 tahun. Alhasil, Indonesia jadi salah satu pemberi sumbangsi terhadap kemajuan negara baru ini. Di tahun 2021 silam, orang-orang asli Caledonia merayakan 125 tahun kedatangan pekerja Indonesia ke negara mereka. Dilengkapi dengan upacara khusus dan diwarnai dengan busana batik, jas hingga kebaya sebagai simbol penerimaan. Selain budaya, Caledonia juga punya daya tarik tersendiri di bidang pariwisata, mulai dari wisata Laut Nok Anhui Atoll, Oro Bay, hingga Sungai Dumbea, atau wisata alam lainnya seperti Heng Hene, Koer Devo, Gua Komak, hingga Bonhome de Borail, sebuah batu monolit yang terpahat alami oleh ombak di pantai Borail. Rojava adalah wilayah otonom di Suriah. Negara ini menjadi salah satu bakal negara baru. Alasan Rojava ingin merdeka adalah perjuangan melawan ISIS dari sejak lama. Akibat terlahir dari peperangan yang tidak kunjung selesai antara Suriah dan Irak, negara ini punya gaya politik yang didasarkan atas ideologi anarki, feminis, dan sosial libertarian. Sempat melakukan deklarasi kemerdekaan yang pertama di tahun 2016, lalu deklarasi kemerdekaan yang kedua di tahun 2018. Rojava atau negara yang resmi disebut Republik Federasi Islam ini merdeka secara pihak dan pelan-pelan mandiri untuk membentuk sebuah negara baru. Kini penduduk Rojava terus bertambah seiring masuknya pengungsi dari Suriah, setelah sebelumnya penduduk Rojava mencapai 4,6 juta jiwa untuk sensus 2014, dengan luas wilayah mencapai 50.000 km persegi. Wilayah terakhir yang digadang-gadang akan menjadi negara baru adalah Libya Barat dan Timur. Ini karena perpecahan yang terjadi lantaran invasi Amerika Serikat ke Libya untuk menyebarkan demokrasi yang dinilai gagal hingga menyebabkan perpecahan antara wilayah Timur dan Barat Libya. Dan diprediksi, Libya akan mengalami perebutan wilayah antara Timur dan Barat. Selama masa perpecahan terjadi pertumpahan darah yang menyebabkan 23 orang tewas dan 104 orang terluka. Perpecahan yang sudah terjadi 10 tahun belakangan ini masih juga belum ada habisnya. Meski sudah ditengahi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membentuk pemerintahan persatuan antara fraksi-fraksi yang berseteru, namun juga masih belum ada hasilnya hingga saat ini. Padahal, jika melihat dari sisi perekonomian, Libya menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar. Bahkan, 20 tahun terakhir menjadi pemasok minyak untuk Indonesia. Libya memasok minimal 50.000 barel per hari ke Indonesia dari total 1,7 juta barel per hari yang dihasilkan dari salah satu negara OPEC ini.